Shalom jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan melalui kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuki minggu ke-22 dari Perenungan Katekismus. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membacakan jawaban dan juga ayat Alkitabnya. Apa yang terjadi setelah kematian bagi mereka yang tidak dipersatukan dengan Kristus melalui iman? Pada hari penghakiman mereka akan menerima hukuman yang mengerikan namun adil yang dijatuhkan kepada mereka. Mereka akan dibuang jauh dari hadapan Allah yang baik dan masuk neraka untuk dihukum dengan adil dan memilukan selama-lamanya. Kita baca dari Yohanes 3 ayat 16-18 dan juga ayat ke-36. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak Allah. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan dari katekismus minggu ini mungkin terasa terlalu menakutkan bagi kita. Meskipun terdengar keras, ini adalah bentuk kejujuran dari kasih dari Allah yang tidak menutup akibat dosa. Neraka bukanlah bentuk kekejaman Allah, tetapi konsekuensi dari keadilannya. Dan bukti betapa seriusnya dosa. Dosa bukan sekedar melanggar aturan, tapi dosa adalah penolakan terhadap Allah yang Maha Kudus, sumber segala kehidupan dan kebaikan. Pandangan ini bukan berasal dari doktrin yang keras, tetapi dari pemahaman akan kasih Kristus yang radikal. Tim Keller pernah berkata, jika kita tidak percaya kepada neraka, kita tidak akan pernah mengerti besarnya pengorbanan Yesus. Yesus sendiri adalah pribadi yang paling penuh kasih. Berbicara tentang neraka lebih dari siapapun di dalam Alkitab. Yesus menyebutkan tentang kegelapan yang paling gelap di dalam Matius 25 ayat 30. Api yang tak terpadamkan dalam Markus 9 ayat 43. Dan tentang penderitaan kekal dalam Lukas 16 ayat 23. Tapi Yesus tidak hanya memperingatkan tentang neraka. Dia datang untuk menyelamatkan kita daripada neraka. Yohanes 3 ayat 16 bukan sekedar ayat hafalan anak sekolah minggu, tetapi hal ini adalah jantung dari Injil. Kasih Allah yang begitu besar hingga ia memberikan anaknya untuk mati menggantikan kita di kayu salib. Salib adalah bukti bahwa Allah tidak membiarkan kita binasa. Di salib, Yesus menanggung murka Allah ketika ia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah momen ketika Yesus mengalami keterpisahan total dari Allah Bapa. Dia mengalami neraka agar kita tidak perlu mengalaminya. Yesus mengalami keterpisahan dengan Allah agar kita bisa menikmati kehadiran Allah. Bayangkan ada satu orang tenggelam di dasar laut. Bukan mengambang, bukan juga berteriak minta tolong, tetapi sudah tenggelam, tidak bernafas dan mati. Tidak ada satupun yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan dirinya. Satu-satunya harapan adalah bila ada seseorang yang menyelam, mengambil tubuh yang mati itu, dan memberikan nafas baru, dan menghidupkan orang itu kembali. Itulah kita.
Efesus 2 ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita ini bukan terluka, tapi kita mati. Yesus tidak hanya datang untuk memberikan bantuan, tetapi Yesus datang untuk membangkitkan kita dari kematian kita. Dia menyelam ke dalam kematian, masuk ke dalam murka Allah yang seharusnya menimpa kita. Dan dia memberikan kita hidup baru kepada kita semua yang percaya kepadanya. Itulah keselamatan. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Yesus hidup dan memberikan hidup kepada yang mati. Jadi pertanyaannya bukan lagi sekedar mengapa Yesus mengizinkan neraka, melainkan mengapa Allah yang Maha Kudus rela mengalami neraka demi menyelamatkan kita yang sudah mati dalam dosa. Jawabannya hanya satu, karena kasih. Saya bisa mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bisa masuk ke dalam doa pertobatan kita. Kalau Yesus sungguh sudah menanggung neraka di kayu salib demi kita, apakah hidup kita sudah mencerminkan rasa syukur dan pertobatan yang nyata? Dan juga apakah selama ini apa yang kita takuti? Kehilangan kenyamanan di dunia ini atau kehilangan hadirat Allah untuk selamanya? Biarlah Roh Kudus pada hari ini membuka hati kita untuk menyadari kebenaran ini. Dan biarlah Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk kita dapat bertobat dan percaya. Jadi jangan takut kita untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan menunggu, bukan untuk menghukum, tapi untuk memulihkan kita semua. Silakan berdoa. Tuhan, kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu, Tuhan. Kami telah menolak kasih-Mu dan hidup menurut kehendak kami sendiri. Tanpa Engkau, Tuhan, kami mati dan binasa. Tetapi hari ini kami kembali diingatkan dan disadarkan bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Engkau telah menanggung hukuman yang seharusnya kami tanggung. Yesus, kami percaya kepada-Mu dan berserah kepada pengorbanan-Mu di kayu salib. Ampuni kami, pulihkan kami, dan berikanlah kami hidup yang baru. Ajarkan kami juga untuk berjalan dalam kasih-Mu dan hidup menghargai anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami kembali kepada-Mu, karena Engkaulah satu-satunya harapan kami yang kekal. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.